Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin menghampiri kamu. Ada apa? Ada apa? What's going on? Kita cek aja nanti kenapa dia ingin menghampiri kamu ya. Ini genre reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu saja, kita mulai. Energi kamu ke someone, namanya someone. Canda aja nih. Nggak bisa bercanda guys, lemes guys, puasa. Oke, energi kamu ke seseorang yang ingin menghampiri. Ada sesuatu ya, kayak kamu pernah memberi dia sesuatu atau kamu suka kasih dia sesuatu. Kamu kepikiran dia atau kepikiran untuk memberikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Kamu males buat effort. Kayak kamu ada option lain tapi kayak kamu pilihnya dia. Dan kayaknya kamu pelan-pelan menghindar atau menjauh. Makanya dia mau menghampiri ya. Kita suka gitu gak sih ketika kita menjauh malah seseorang menghampiri, ya kan? Dan ini bisa jadi seseorang yang udah kamu kenal, bisa juga masa lalu. Hubungannya sudah tidak baik dan sejak itu menjauh karena sakit hati nih. Kamu bimbang, tapi kayak masih pengen nunjukin diri ke dia. Gimana sih, labil. Dan kepikiran ke dia nih. Kayak ada option lain tapi kamu milihnya dia. Energi dia ke kamu, dia baper. Karena baper dia diam aja. Orang baper diam aja ya. Bingung soalnya guys ya. Merasa ada batasan. Dan mungkin bisa jadi dia membatasi diri. Merasa beruntung juga dekat sama kamu, tapi dia tuh suka gak jujur kayaknya. Memanipulasi perasaan atau apa yang dia pikirkan. Ada juga mereka yang mau move on dari kamu nih. Mau move on tapi mau menghampiri. Gimana tuh guys? Dia pasrah, tapi kayak menganggap hubungan ini positif-positif aja pandangannya. Mungkin ada dari mereka yang sedang menunggu waktu yang tepat. Mau ngapain ya kira-kira? Dan ada dari mereka yang kayak merasa dijudge atau disudutkan sama kamu nih. Dia sih hubungannya mungkin dia ada rasa kepo sih ke kamu ya. Dia agak cuek karena lebih fokus ke karir atau finansial aja. Orangnya cukup tegas aku lihat ya. Dia tuh suka berubah-ubah ya, mut-mutan, mudian atau apa sih? Seseorang ingin menghampiri kamu. Aku aja deh yang menghampiri kalian. Kalau dia nggak mau, random banget tiba-tiba aku yang menghampiri. Berisik ya. Maaf ya guys kalau ada suara berisik, teriak-teriakan itu nggak tahu guys. Mungkin anak ayam kehilangan induknya jadi teriak-teriakan. Oke, seseorang ingin menghampiri kamu, seseorang yang lagi mencari ketenangan. Dia lebih suka sendirian, dia suka seeking for inner peace. Ya, dia suka yang tenang-tenang, kalem. Beberapa suka meditasi. Mungkin anak spiritual. Dia pernah menjanjikan kamu kayaknya hubungan yang serius. Iya. Hubungan ya entah kalian pengen menikah, ke jenjang lebih serius, atau mungkin salah satu dari kalian sudah menikah. Orangnya logika sekali, gak terlalu pakai perasaan, dia pakainya logika ya. Apakah dia soulmate kamu?
dia konsisten ya, ada entah nih konsisten misalnya cari-cari kamu terus, atau pernah ada komunikasi yang intens yang dia bangun di antara kalian. Dia tipe yang karir minded banget, mengejar karir ya, tipe yang suka tantangan. Dia tipe yang suka hal-hal baru, resolusi, mencoba hal-hal baru. Dia tipe yang di plan, diatur, apa-apa tuh di plan sama dia, di manage, di organize. Entah dia juga mungkin manager, bisa juga. Cukup sejahtera hidupnya. Dia seseorang mungkin suka investasi, atau seseorang yang bekerja dalam bidang investasi, bank, real estate, atau dia banyak simpenannya guys. Simpenan apa? Simpenan itu loh, simpenan rumah, tabungan maksudnya. Dia nyaman, ada rasa nyaman. Nah, kan tadi aku bilang dia tipenya tuh suka sendirian. Nah, dia tuh tipenya gitu, anak rumahan, sering malas-malasan di rumah gitu loh. Bukan tipe yang hura-hura, foya-foya, party-party gitu, ya. Apakah dia suka memimpikan kamu? Seseorang ingin menghampiri kamu. Seseorang tuh kan mirip-mirip nih kartunya yang keluar. Dia itu tipe yang kalem ya, atau dia tipe yang menghindari konflik karena lebih suka tenang, diam. Dia suka celebrate something, mungkin kayak social butterfly sama teman-temannya, suka merayakan sesuatu. Dia sensitif, agak sedikit baperan orangnya, mungkin lebih dewasa atau lebih tua ya dari kamu. Ada juga, pokoknya mungkin ada perbedaan usia lah yang terlihat di sini. Ada yang lagi healing tuh, sakit hati atau apa, dia healing. Orangnya keras kepala, dia punya banyak teman, punya banyak circle, dan orangnya tipenya mau effort. Apalagi ya, dia tuh apa ya, kalau ada masalah tuh kayak menjaga jarak, kayak langsung set boundaries, menjaga batasan gitu, kayak kelihatan banget kalau marah atau nggak suka sama sesuatu. Tipenya overthinking, ada jarak kayaknya sama kamu nih. Ya mungkin dia juga udah effort sama kamu. Dia kayak lagi cuek deh guys. Kalian dicuekin atau apa ya? Dia tipe yang diam, kalem, gak banyak bicara. Nah kan ada lagi tuh kartu yang spend time with friends. Jadi dia tuh suka ini apa, hang out, social butterfly yang tadi aku bilang. Kayak apa sih, make some fun with other friends. Suka meditasi atau suka exercise. Tipe-tipe yang mencari ketenangan gitu, kedamaian. Karena dia tidak tenang ya, bagaimana? Dan tipe yang intuitif juga, energinya tuh bagus sih, positif orangnya. Dia tipe yang menjaga pola makan, healthy lifestyle, or clean food, clean eating. Mungkin orangnya yang menjaga kesehatan gitu tipenya. Family person, dekat sama keluarga atau orang tua juga. Seseorang ingin menghampiri kamu. Nanti kita cek kenapa dia ingin menghampiri. Apa alasan dia? Bisa tiba-tiba mau menghampiri? Curiga gak sih? Aku sih curiga. Oke, dia seseorang, ada juga nih seseorang yang bekerja dalam bidang kesehatan, atau dia punya penyakit, sakit serius, atau suka sakit-sakitan. Seseorang yang punya banyak mimpi, ada yang sikapnya tuh childish, kekanak-kanakan, tapi bisa juga dia sudah punya anak. Dan mungkin ini karmic relationship between you guys. Mungkin hubungan kalian ini hubungan pembelajaran, ada hubungan karma ya.
pembalasan karma dari seseorang, pembayaran karma maksudnya. Kalian lagi diam-diaman sih, kata aku. Dan iya sih, lagi berjauhan. Ada yang dekat sama sosok ayahnya mungkin. Atau bisa juga dia tuh sosoknya kebapaan, keibuan. Kan tadi family person kan yang aku bilang tadi itu. Oke. Dia seseorang yang ingin menghampiri kamu. Seseorang yang banyak diamnya, kayak menjaga batasan, gak mau banyak bicara, memilih untuk diam. Tapi dia diam-diam memantau kamu sih dari jauh. Ini kelihatan banget sih udah berjauhannya. Sepertinya hubungannya sudah berakhir. Seseorang yang kayak mau menjauh tapi masih ingat kamu sih. Dia diam aja tuh, diam-diam terus dari tadi ini kartunya. Kenapa? Ada perbedaan antara kamu sama dia. Mungkin ada yang hubungannya baru-baru ini bermasalah, atau ada juga orang baru nih yang pengen menghampiri kamu. Belum terlalu lama lah gitu ya. Kenapa seseorang ingin menghampiri kamu? Karena pasti ada yang bilang karena dia mau bayar hutangnya, Kak. Itu mah mantan kamu. Kan kalau mantan-mantan yang lain kan rich, cie. Kita rich gak sih? Enggak, kita biasa aja. Pasti anak TikTok paham konten itu. Kita rich gak sih? Oke, kenapa dia ingin menghampiri kamu? Karena kalian tuh ada masalah yang mau dia beresin di sini. Kalau kamu diam aja, ya udah, aku aja yang beresin masalahnya gitu. Ya mungkin dia ngerasa kamu diam aja, jadi dia, oke, aku harus melakukan sesuatu nih. Wow, gemas. Ada seseorang yang diam-diam kepoin kamu dan seperti ingin memperjuangkan di sini. Ada seseorang yang mau berusaha loh, sekuat tenaga berusaha, karena tahu kan hubungannya solid, tapi kayak pengen berusaha apa ya? Iya nih, berusaha. Ada yang kangen sih mau menghampirinya. Ada yang merasa ada jarak sama kamu. Nah, supaya nggak ada jarak gimana? Ya udah menghampiri. Dan ada seseorang yang pengen bertemu kayaknya sama kamu nih. Dia nggak bisa sih jauh dari kamu karena sudah merasa ada ikatan di antara kalian. Kepikiran kamu terus sih, tapi orang ini kayak butuh perhatian juga sih. Kalau kamu sering perhatiin dia, ya dia mungkin ingin meminta perhatian dari kamu. Sedih nih, sejak berakhir sedih. Nah ini kayak pengen adanya komunikasi, sebuah keintenans di antara kalian. Kayak seseorang yang panik, ada masalah sama kamu, mau solving the problem, mungkin mau beresin masalah di antara kalian. Pengen ini sih, dia kepo sama kamu, jadi pengen tahu kamu lebih dekat atau dari dekat, atau kayak kalau kamu cuek, nah itu dia juga bingung kenapa cuek nih gitu. Dia nggak bisa mungkin dicuekin, guys. Iya, pengen ketemu sih, pengen romantisasi bersama kalian. Iya nih, pengen deket lagi mungkin ya. Ini bagus-bagus sih sebenarnya kartunya, walaupun kalian mungkin lagi ada masalah saat ini. Kita akan cek apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang ingin menghampiri kamu. Aku nggak mau bilang yang negatif. Ayo, apa nih yang akan dia lakukan? Aku marah ya kalau dia nggak lakuin apa-apa. Yang akan dia lakukan, dia mau ambil keputusan nih. Kamu sama dia tuh ada sesuatu yang bikin ada gap, ada yang membatasi. Jadi dia berusaha untuk apa sih bahasa Indonesianya?
kayak berusaha untuk menangkap kamu, mengambil kamu. Ya kayak dia pengen ketemu lah gitu kali ya simpelnya. Tapi ini sih mau ambil keputusan gimana caranya supaya memiliki atau mendapatkan kamu. Yang ingin dia lakukan, siapa yang marah di sini? Kalau dia marah, kamu salah, ya dia mungkin mau marah-marah. Tapi kalau kamu yang marah, ya mungkin dia takut karena ya kamu masih marah sama dia. Atau kalau dia pernah marah, dia takut buat menghampiri karena dia pernah marah-marah mungkin sama kamu. Iya nih tuh kartunya tuh kayak mau deket. Semoga sih ini orang yang kamu harapkan ya. Nanti yang datangnya malah yang lain. Ada seseorang yang merasa ada masalah. Nah ini mau memperbaiki. Kayak dia bimbang sih sebenarnya. Mau bertahan atau enggak. Mau diberesin tapi masalahnya di sini. Dan ada seseorang yang kayak pengen ajak diskusi atau membahas sesuatu di antara kalian. Tapi ada juga yang kayak lagi coba tenangin diri dulu supaya energinya lebih baik baru mungkin menghampiri kamu ya. Nggak mungkin kan dia menghampiri energinya masih marah-marah gitu. Mereka sih ada yang walaupun marah nungguin kamu sih. Iya, kayak mau komunikasi sih sebenarnya. Dia udah tahu mungkin mau ngomongin apa, bahas apa. Tapi mantau kamu dulu dari jauh. Mood kamu gimana nih gitu. Ya dicari tahu dulu. Ada yang lagi introspeksi sih. Nah ada seseorang yang kayak pengen offering you something, mau menawarkan sesuatu atau memberikan sesuatu ke kamu, entah perasaan atau hubungan. Tapi lagi introspeksi sih. Tapi yang jelas pengen ketemu dia nih. Ada yang lagi coba bertahan di keadaannya saat ini. Kalau kalian lagi konflik ya itu dia mencoba buat survive ya. Kalau sedih ya udahlah gitu, survive, kita bisa, yuk bisa gitu. Oh my god, ini banyak banget kartu yang seseorang mau memperbaiki sih. Yeah, I swear to you guys, ini ada seseorang yang mau fix the problem, mau ya memperbaiki masalah dan hubungan kalian. Ini kelihatan jelas sih kalian ada konflik kayaknya. Konflik tuh nggak harus yang besar banget, bisa juga silent treatment itu bisa dibilang konflik ya kan. Diam-diaman, nggak mungkin diam-diaman kalau nggak ada apa-apa. Iya, ini kalian ada konflik sih. Mungkin ada sesuatu yang mau dibahas. Kalau dia marah ya dia masih marah, bisa juga sih. Atau dia mau balas dendam mungkin. Atau bisa juga karena ada konflik dia mau minta maaf ke kamu. Bisa loh ya. Kita yang positif aja mikirnya ya. Yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang ingin menghampiri. Yang terjadi dalam waktu dekat. Ada seseorang yang bingung, merasa sulit tapi masih mau berusaha. Walaupun di sini ada yang sudah menutup akses atau ngeblok ya. Ada seseorang yang mau mencari perhatian walau agak-agak cuek. Salah satunya cuek, salah satunya jadi mau cari perhatian. Dan ada seseorang yang mau berubah nih. Berubah kenapa ya? Kayak pengen ngajak kamu fun sih, seru-seruan, happy-happy ya. Ada yang lagi memperhatikan nih, kayak kamu kayak wondering, are you happy without me gitu. Kamu happy gak sih tanpa aku? Gitu guys katanya. Kayak ada yang berpikir kamu janjian sama yang lain ya, udah punya pengganti ya. Dan ada yang lagi berpikir buat berusaha dan effort. Nah ini lagi mikir-mikir nih ya. Yang terjadi dalam waktu dekat kan ya ini ya. Ini tuh ada kartu Page of Cups. Tapi di sini walaupun ada yang emosi tetap tuh dempet-dempetan.
Ngapain itu ya? Makanya maksud aku tuh ada kedekatan. Ya kalau memang dia seseorang yang kamu harapkan, diaminin aja sih. Apakah ada yang mau new beginning di sini? Kalau makin dekat mungkin mau new beginning, tapi kalau makin jauh berarti ada seseorang yang punya new relationship sama orang lain ya mungkin. Oke, kita cek perasaan seseorang yang ingin menghampiri kamu. Perasaannya ada yang marah tapi kayak menahan diri untuk gak marah-marah, tidak mencaci maki. Perasaannya kepikiran. Tuh kan keluar lagi kartu seseorang ingin memperbaiki. Ada 2 kartu lagi. Mau memperbaiki. Ada yang lagi minta advice, pencerahan ke teman-teman orang sekitarnya. Apa yang sebaiknya dilakukan. Wow, ini tuh. Perasaannya masih mau dekat tuh guys. Lihat nih. Aduh. Tuh, ya kan? Masih mau dekat kayaknya. Perasaannya tuh ada yang berusaha bukan. Ada yang berharap ada keajaiban di antara kalian. Karena ini hubungannya sudah berantakan, udah rusak, udah berubah hubungan kalian. Ada yang cari pencerahan sih. Iya, walaupun dia agak-agak takut sih buat mendekat. Perasaannya ya udah menjauh sama kamu. Ada yang tiba-tiba terjadi sebuah masalah, tiba-tiba aja shocking moment di antara kalian. Terus kayak panik ya, langsung hubungannya tidak baik-baik saja. Perasaannya ya dia berusaha happy, mungkin banyak yang mencoba mendekati tapi dia agak-agak cuek. Dia saat ini lebih kesabar aja sih sebenarnya. Perasaannya bisa jadi ya ada jarak, entah kamu atau dia yang menjauh. Tapi di sini ada kartu yang bilang ada something new mungkin yang mau seseorang ini lakukan. Semoga sih new beginning-nya sama kamu ya. Walaupun kalian dengarnya tuh kayak dia gak mungkin datang. Tapi hey, banyak beberapa dari kalian yang selalu bilang, Kak aku tuh baru dengerin video kakak. Terus tiba-tiba dia chat, tiba-tiba dia telepon, tiba-tiba dia datang. Who knows ya guys. Miracle always happen. Ayo kita cek apa. Energi seseorang yang ingin menghampiri. Walaupun ada perbedaan di antara kalian, ada seseorang yang mau baik-baikin kamu nih. Seandainya kamu marah, mau pertemuan bisa juga. Kayak mau cari perhatian sih, tapi lagi memantau kamu dari jauh. Oh my god tuh, ada kartunya beginning. Dia tuh kayak mau menjauh sebenarnya, tapi sulit. Kayak ingat lagi ke kamu. Dan kayak ada sesuatu yang mau dia tunjukkan ke kamu nih. Dia kan kayak manipulasi nih, nggak jujur atau menutupi sesuatu. Ya mungkin dia mau jujur ke kamu. Dan ada yang fokuskan kamu sih. Tapi agak hati-hati. Takut kamu atau dia tersakiti nanti. Energinya ada yang marah, ada yang merasa sudah membatasi diri terus tapi kayak kepikiran buat komunikasi, tapi bingung komunikasi apa ya. Orangnya agak-agak misterius ya dia tuh. Mungkin kamu sulit buat membaca dia. Energinya seperti apa. Mungkin ada yang kamu atau dia nih yang sudah menyakiti di sini. Bisa jadi dia menyakiti tapi dia nggak merasa, tapi kamu merasa dia menyakiti kamu. Bisa aja kan. Dan ada seseorang yang merasa insecure di sini. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Misal contoh, kamu lebih daripada dia, tapi dia lebih kurang nih. Contohnya aja ya. Tapi pokoknya ada perbedaan signifikan. Contoh misalnya usia yang terpaut jauh bisa juga. Ini seseorang yang kayak sudah membawa sesuatu. Entah membawa sesuatu atau mencuri sesuatu atau mencuri hati kamu. Dia tipenya kayaknya on time ya. Nah ini kan
Kayak ada seseorang yang berharap. Ini ada yang memberi batasan nih karena marah, emosi. Bisa juga dia seseorang yang sensitif. Atau dia seseorang yang sangat diidolakan atau disukai orang-orang, bisa juga. Ada nih yang tipenya itu leader ya, pemimpin energinya. Mungkin dia seseorang yang punya banyak bawahan, dia leadernya gitu. Dan ketika ada batasan sama kamu, dia kayak panik, bingung, overthink. Aduh, gimana nih gitu. Ini orang lagi mixed feeling sih. Perasaannya campur aduk. Bingung nih. Dia masih ada perasaan ke kamu tapi bingung jadinya. Oke, itu aja deh, gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Sumpah ini wangi banget zodiaknya. Biasanya tuh posisinya dekat sama parfum aku yang kecil banget, sama pewangi ruangan, terus sama pewangi kasur, ranjang. Jadi dia wangi guys, tapi ini nggak tahu wanginya apa, campur-campur. Tapi soft banget. Aku suka. Ada Taurus, Libra, Virgo, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Aries, Leo. Aku tuh kalau mau kerja pakai parfum dulu, sekalipun aku belum mandi. Karena kan kerjanya di rumah ya, jadi buat apa ya mandi, membuang waktu. Inisialnya ada M, S, X, P, D, G, C, K, Z, A, dan N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!